Oke, selamat datang. Balik lagi bersama saya Livio Junio. Jadi kali ini saya akan menganalisa beberapa saham ya, khususnya saham yang sedang trending topik ya. Kalau kita lihat dari stok gitu ya, trending topiknya ada PTRO, BMRI, Ratu, BBRI, dan Brand ya. Dan untuk PTRO, Brand ini dia adalah sahamnya PAPP. PTRO, Brand ini dan TPIA, TPIA hanya turun dikit sih menurut saya. Brand dan PTRO itu ARB. Nah, jadi Brand itu ARB gara-gara dia nggak masuk MSCI di Februari ini kayak gitu. Jadi MSCI itu indeks luar gitu dan brand itu dipastikan tidak masuk. Itulah yang menyebabkan ARB. Jadi bagaimana brand ini ke depannya? Apakah Senin menarik untuk dibeli atau mungkin yang kalian nyangkut di saham brand apakah sudah waktunya cut loss atau fresh down? Ya, jadi kita akan menganalisa saham brand. Jadi ini bukan pertama kali ya bahwa brand ini ARB ya. Karena tahun lalu itu brand ini juga sempat ARB gara-gara nggak masuk FTSE kalau nggak salah ya. Nah itu tuh saya nadah di ARB hari kedua, nada ARB kedua jadi ada pantulan, ada rebound dan saya cuan tuh lumayan lah 15% kalau nggak salah. Jadi ARB hari kedua apa hari ketiga gitu saya nada di sini. Nah di sini nih. Bentar. Nah buat kalian yang ingin masuk ini sebenarnya menarik banget dan mungkin saya akan melakukan hal sama karena brand ini sebenarnya adalah salah satu saham ambisnya Pak PP sih untuk masuk indeks luar, salah satunya MSCI ini. Nah tapi kalau misalnya buat masuk kalian harus perhatikan order book nih, misalnya kan kemarin hari Jumat tuh ARB ya, kan hari Jumat ARB ya, jadi apakah bakal turun lagi? Saya sih melihat sih kemungkinan masih turun lagi karena yang jualnya ini banyak ya, lotnya 600 ribuan, tapi kan ini hari Jumat ya, jadi belum tentu terjadi di hari Senin gitu. Kemungkinan hari Senin apakah ada ribuan atau enggak ya nggak tahu juga. Pak PP ini bakalan bakalan nada di bawah, bakalan ngejagain harganya atau enggak. Tapi kalau misalnya ngejagain harganya, kalian bisa perhatikan mungkin di order book atau mungkin bandar lain yang masuk buat buat membelinya kan ini 600 ribu lot ya, mungkin bisa dilihat di order book besok di ARB, besok dari Senin jam bursa, opening jam bursa kalian bisa lihat kalau misalnya 600 ribu atau misalnya berkurang berkurang sampai di bawah 100 ribu nih, sampai puluhan ribu terus ribu turun terus. Nah kalian siap-siap aja di situ untuk HK gitu. Saya mungkin akan masuk juga gitu di saham karena saya ini sekarang itu lebih suka saham-saham ARB gitu. ARB yang udah berhari-hari karena pasti dia akan rebound gitu walaupun dia nggak akan balik ke harga normalnya. Contoh misalnya di sini price-nya ini 8.700, misalnya kan di sini dia ARB 7.025, mungkin nggak bakal balik ke 8.700, seenggaknya dia bakal ke 7.200 lah, pokoknya di bawah 8.700 kan itu lumayan ya, naiknya bisa 5 atau 10% ya, lumayan lah kalau misalnya kalian trader ya. Ini kita bicara trader ya, bukan investasi. Kalau investasi itu mungkin kalian bisa harus beda fundamentalnya dan segala macamnya, tapi kalau misalnya trader kita harus perhatikan order book, analisa chart dan broker summary ya. Ya kita lihat di order book ini, jadi kalau misalnya kalian ingin masuk kalian perhatikan sini, kalau misalnya turun terus sampai di bawah 100 ribu terus 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 ada yang beli kan, artinya berarti kalian siap-siap aja untuk HK gitu kan, lumayan jadi buat 50%. Tapi sih menurut saya besok mungkin masih ARB lagi karena ini masih tebal banget di sini yang ngejualnya. Jadi potensi untuk reboundnya saya rasa masih masih belum terlihat gitu. Nah pertama ini dilihat gitu, dan yang kedua mungkin kita akan lihat broker summary-nya. Dari broker summary di sini ada YP nada ya di ARB 7025. Nah di sini nih kurang menarik, ada retail XL gitu. Sebenarnya YP juga retail sih sebenarnya kebanyakan. Nah di sini ada YU BK yang jualan. Mungkin ini asing ya. Coba kita cek. Ya benar ini asing, mungkin karena nggak jadi masuk Indonesia jadi langsung jual gitu jadi ARB gitu. Nah, jadi mungkin besok menurut saya di hari Senin masih ARB. Mungkin di hari Selasa ada rebound gitu, tapi ya balik lagi kalau misalnya Pak PP mau ngejagain harganya akan rebound. Jadi kalian perhatikan order booknya di jam 9.00 itu, kalian siap nada karena saya akan masuk kalau misalnya ada potensi rebound gitu. Oke, kita analisis chartnya. Nah buat kalian yang masih nyangkut apakah bagusnya hold atau average down, hmm, kita lihat dulu chartnya. Oke. Oke, kita buru apa buru-buru ya. Sorry banget nih, baru balik konten lagi dari berapa bulan. Oke, ini kita time frame harian ya. Nah di sini langsung tek, nah di sini 7.000, 7.025 ya harga.
dari berapa sih, hari sebelumnya itu 8.800 langsung ARB. Oke. Nah ini kan kemarin waktu pas di September tuh dia ARB juga tuh di sini. Jadi kalau misalnya kalian mau mau apa, mau yang masuk buat swing, saya nggak tahu ya, saya kurang tertarik buat saham gini buat di swing, dan menurut saya juga market tuh kurang bagus buat swing gitu. Bahkan kita saya bagus-bagus analisis juga untuk saat ini market kurang bagus swing gitu, pasti sih ya jawabannya akan turun terus ke bawah gitu. Nah, sini sebenarnya kalau dari di sini sih udah breakout dari supportnya ya, supportnya 7.400 karena ARB ini ya. Jadi mungkin diturunin, kalau misalnya akan ARB lagi ya sini ke 6 ribuan gini. Nah buat kalian yang mau hold atau jual, buat balik lagi ini mungkin agak ambigu ya gitu. Jadi nggak tahu juga, tapi kalau misalnya di sini kalian bisa jadi area support sini nih. Misalnya ada pantulan di sini, nggak RB lagi, nggak lanjutin turun lagi, nah, mungkin kalian bisa average down. Tapi kalau misalnya naik ke sini lagi ya tunggu ya, pasti dia akan mantul di sini lagi sih gitu. Kalau buat kalian yang nyangkut, tapi kalau misalnya turun terus big down ya saya rasa sih jual aja gitu, karena akan turun ke bawah sini sini support. Kedua kuatnya di sini. Nah di bawah 5.000 gitu, 4.800-an gitu. Ini adalah support kedua gitu. Itu teman-teman, jadi buat kalian yang masih nyangkut, uh, patokannya di 6.000 ini sama tadi di 4.000. Jadi nah kalau misalnya kalian mau swing ini sih menurut saya gini loh, misalnya kalian punya modal 10 juta, kalian jangan masuk 10 juta gitu, masuknya 1 juta gitu, atau misalnya satu lot aja gitu. Atau kalau misalnya turun lagi dia beli satu lot atau dua lot gitu. Nah sampai turun misalnya di average gini, naik 50% ya jual aja gitu. Jadi di situ untuk menghindari kalah dari saham gitu. Kalau misalnya kalau mau cuan ini bukan gambling ya, tapi kalau kalian mau mencari cuan di saham ya seperti itu gitu. Jangan all in gitu buat buat trading gitu. Kecuali kalian investasi ya, mungkin kalian bisa all in. Tapi kalau misalnya tidak investasi ya belinya pelan-pelan aja, satu lot, dua lot, tiga lot sampai bawah, empat lot, lima lot gitu. Nah secukupnya modal lah. Kalau modalnya 10 juta ya cukup satu lot aja, satu lot gitu. Terus kalau misalnya turun terus ya udah kalian harus harus tahu cut loss-nya di mana gitu. Oke, jadi apakah masuk brand ini menarik atau enggak, saya rasa menarik kalau misalnya kalau misalnya dia ARB lagi di hari satu atau kedua, dan sorry, di book overnya tipis ya sampai di bawah 100.000, nah itu kalian boleh masuk gitu. HK aja, kalau saya sih pasti bakalan HK gitu. Saya nyari momentum untuk saat ini. Oke, itu untuk brand. Lanjut kita apa nih, CBDK deh, CBDK yang baru IPO. CBDK itu LG kalau nggak salah dia, um, underwriternya LG. Nah, CBDK ini apakah menarik atau tidak, karena kan CBDK kemarin tuh sempat ARB ya kalau nggak salah. Cuma dia ini lagi, dia balik lagi karena ada yang nada. CBDK tuh sempat ARB gara-gara pagar laut ya kan dia ini, saya pak. Oke, kita lihat dari hari kemarin tuh CBDK ini turun ya, turun 1,3%, dan harganya saat ini ada di 7.600. Oke, kita lihat di Braker summary aja langsung. Braker summary PD SQ ngebuy, sedangkan LG underwriternya. Cuma karena ini udah sebulanan, mungkin underwriternya udah jualan. Mungkin coba kita lihat. Sih harusnya dijualan. Januari tanggal 9. Tanggal 9 underwriter apakah masih punya barang atau enggak? Ya, kan LG udah jualan ya. Jadi sedikit tuh LG ini udah jualan. Sorry. LG, ya, benar kan? LG underwriter. Kita lihat dari chartnya aja langsung. Apakah masih menarik untuk dibeli atau enggak? Tapi pagar laut itu masih kenceng banget, jadi buat masuk investasi kita lihat dulu wait and see. Tapi untuk trading
Saya kemarin sih sempat masuk ya pas di ARB ya. ARB pas turun minus gede banget. Kayaknya nggak nyampe ARB itu minus 15 itu saya masuk. Cuan 10% langsung saya jual gitu. Tradingnya sih kalau kalau saham baru IPO gitu. Oke baik si Bidika. Kita lihat dari chartnya ya. Dia sempat arah sampai 4 kali. Itu dua tiga ya belum. Itu turun di sini. Dia sempat ke 10.000 akhirnya di sini. Saya rasa ini support kuat ya kalau misalnya kalian mau swing. Tapi sekali lagi di tengah kondisi market yang kurang bagus gini, swing itu potensi resiko apalagi si BDK itu masih ada isu pagar laut ya. Tapi saya rasa ini support kuat ya. Tapi kalau misalnya sampai breakdown lagi, breakout lagi, ya ini akan menjadi support kuat tuh di 6.000 ya gitu. Tapi kalau misalnya di sini ada pantulan ya kemungkinan bakalan naik ya 8.100. Misalnya di harga sekarang itu di 7.600, mungkin kalian akan bisa take profit di 8.100. Coba kita pakai time frame pajak. Oke, sorry ada nge nih laptop. Sini. Nah, di sini deh. 8.000. Kalian bisa support di sini, supportnya kuat banget di sini di 7.600, 7.600 iya benar-benar di harga sekarang, dan kalian bisa mungkin kalau misalnya kalian mau swing jangka pendek banget sih 7.700 udah lumayan sih sebenarnya kalau buat profit. Kalau misalnya kalian bisa profit di sini di 8.100 gitu. Tapi kalau misalnya kalian investasi ya kalian harus baca fundamental. Cuma kalau misalnya di sini mungkin ada kalau misalnya ada berikut di sini akan turun terus, tapi kalau misalnya ada rebound di sini, ada pantulan akan ke 8.100 atau 7.000. Ya berarti, oh ya berarti kalau misalnya dia turun 7.600 menjadi area resisten ya. Kalau turun lagi kan sampai 7.200. Jadi kalau misalnya mau masuk ya bisa satu lot dua lot aja kalaupun udah kecil, sesuai risiko masing-masing gitu guys. Jadi ini udah masuk daerah support sih sebenarnya di 7.600 sudah masuk. Tapi kalau mau masuk mau masukin lagi sih ditunggu di 7.200 gitu. Tapi kalau misalnya balik lagi arahnya ya udah bukan rezeki gitu. Kalau misalnya nggak masuk, cari yang lain. Oke, itu si Bidika. Dan bagaimana dengan Ratu? Nih Ratu tuh kemarin baru lepas lepas apa arah berjilid gitu ya. Jadi di FCA tuh Ratu ini terus. Oke, dari Ratu kita lihat dari berapa summary dulu. Nah, dia HP Android ya, HP itu udah jualan. Ratu tuh kalau salah tuh dari tanggal 3 ya. Tanggal 3 tanggal 3 Januari. Nah, di sini HP udah jualan ya. HP ini underwaternya. Tapi ya sekali lagi ada yang ngampung YB. Dan apakah Ratu masih menarik atau tidak? Saya tuh udah jual di 9.100 gitu. Karena HP ini tuh kalau kalau apa IPO tuh dia terkenalnya tuh 500% ke atas gitu. Cuannya gitu kayak das gitu kan, kayak kayak cuan ya kan di 2023, das di 2024 gitu. Jadi Ratu itu menariknya tuh di situ tuh kalau IPO. Tapi ya sekali lagi IPO kan nggak dapet semuanya banyak gitu ya. Tapi seberapapun profitnya ya sebenarnya syukurin aja gitu. Kemarin saya jual di 9.100 ya alhamdulillah. Itu saya dapat 6 lot berarti jutaan lah kemungkinan dapatnya take profit alhamdulillah di Ratu. Nah kalau kalian yang masih punya barang di Ratu, bagusnya gimana? Saya rasa sih selagi itu masih floating profit, saya harusnya sih take profit sih gitu daripada rugi kan. Terus apalagi ini saham baru IPO gitu, bandarnya banyak gitu, masih banyak gorengan. Kita lihat hari kan,
Jadi masih tinggi banget harganya gitu, masih tinggi gitu. Cuma kita coba pakai time frame 1 jam. Nah, di sini ada arah terus tuh naik kan CA gitu. Kemungkinan sih menurut saya sih masih agak turun, masih masih turun lagi. Tapi untuk di area support terdekat sih udah berada di area support terdekat ya saat ini di 7.500 gitu. Mungkin akan turun ke 7.100, 7.100 kalau misalnya dia bisa record. Nah, gini. Sorry nge-lag nih laptop saya. Oke. Nih, kemungkinan support terdekat itu di 7.000 ya. Kalau misalnya dia record ya kemungkinan dia turun lagi di 6.500 gitu. Nah, kalau saya pribadi sih saya bakalan masuk ke ratu tuh di 6.500 gitu, karena berdasarkan das kemarin tuh di bawahnya turun dua kali dari harga arahnya ini gitu. Tapi ya itu spekulasi sih. Cuma kalau misalnya untuk support terdekat di 7.200 ini. Nah, kalau misalnya breakout ya kemungkinan akan dibawa ke 6.400-an, tapi kalau misalnya breakout lagi akan turun terus. Tapi kalau misalnya ada pantulan ya 6.400 berarti resistennya tuh di 7.100, dan begitu pun saat ini kalau misalnya ada pantulan ya mungkin akan balik ke 7.800, berarti di harga sekarang 7.500 gitu. Jadi akan sedikit sideway ya gitu untuk ratu. Jadi apakah masuk atau enggak, menurut saya masih kurang menarik. Saya masih kurang menarik untuk masuk, dan kalau misalnya kalian masih profit, keputusan ada di tangan kalian. Tapi kalau misalnya masih profit ya kenapa nggak dijual aja sih gitu. Lagian kan market lagi kurang bagus, tapi ya up to you sih sebenarnya. Oke, itu saja untuk analisa dari saham brand, Sibidika dan Ratu. Jadi kesimpulannya saya akan masuk di brand kalau misalnya potensi ARB ada ribuan. Jadi saya akan perhatikan di order book yang seperti saya bilangin tadi. Untuk si Bidika saya kurang menarik untuk masuk. Tapi mungkin kalau misalkan turun lagi menyentuh ARB lagi mungkin baru saya nada gitu. Nyari momentum. Nah, kalau Ratu saya udah take profit jadi saya tidak masuk dalam waktu dekat ini. Mungkin di harga 5.000, di ya di harga 5.000 ya mungkin saya akan masuk sih. Oke, itu saja untuk analisa kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you.